Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Pertemuan sebelumnya beliau Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya untuk mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala itu kita butuh untuk bertakwa. Mendapatkan hidayahnya Allah itu kita butuh bertakwa. Nah, mulai pertemuan kali ini beliau akan menerangkan perilaku-perilaku orang yang bertakwa, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa perilakunya mereka. Faslun, fasal fi adabil istiqodhi minan naum. Fasal ini menerangkan tentang adab-adab bangun tidur. Adab bangun tidur. Jadi orang yang bertakwa itu kalau bangun tidur itu apa yang dilakukan? Apakah seperti kita bangun tidur bingung nyari HP, saya maksudnya ya. Bangun tidur bingung nyari HP, lihat jam berapa ini, atau seperti apa adabnya orang yang bangun tidur itu. Beliau menyatakan fa idza staiqadta minan naum, maka apabila kamu sudah bangun dari tidur, jika kamu sudah bangun tidur, fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri, maka berusahalah agar kamu bisa bangun sebelum terbitnya fajar. Maksudnya adalah berusahalah bangun sebelum adzan subuh. Bangunnya itu sebelum adzan subuh. Jadi perilakunya orang yang bertakwa itu kalau bangun tidur itu sebelum adzan subuh. Karena Syekh Nawawi, ya Syekh Nawawi itu Kiai Nawawi yang asalnya dari Banten, yang ngarang kitab penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Kenapa kok Imam Ghazali beliau menganjurkan kita supaya bangun sebelum adzan subuh? Litusolliya awalal wakti, supaya kamu bisa sholat di awal waktu subuh. Supaya bisa sholat di awal waktu subuh. Jadi berjamaah saja, ya berjamaah saja itu masih belum cukup. Ya. Kalau mau sempurna, ya berjamaah, dan jamaahnya itu di awal waktu subuh. Li'anna taghlis aula minat tanwir, karena melakukan atau melaksanakan sholat subuh ketika masih gelap, ketika langitnya masih gelap itu lebih utama dari melaksanakan sholat subuh ketika sudah terang. Ketika langitnya sudah terang, meskipun terangnya langit itu ya bukan terang jam 7 pagi ya. Kalau jam 7 pagi ya sudah telat sholat subuhnya. Maksudnya sudah mulai kelihatan. Jadi kalau zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW itu ada dua istilah. Ya. Istilah ketika subuh itu dilakukan pas waktu gholas. Gholas itu apa? Gholas itu bahasa Arab yang artinya masih belum bisa mengenali orang yang ada di sampingnya. Jadi kalau misalnya kita jejer sama orang itu, karena gelap, pada waktu itu nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, kita noleh kepada orang di sebelah kita ini, nggak tahu siapa dia, wajahnya itu nggak jelas. Itu waktu gholas. Dan waktu masih
Holas itu waktu masih gelap itu lebih baik kalau kita melakukan sholat subuh pada waktu tersebut. Ada waktu isfar. Isfar itu apa? Kalau kita jejer sama orang, kemudian lihat orangnya, itu sudah kelihatan wajahnya, sudah kenal kita sama orang itu. Nah, itu ketika saat itu kita melakukan sholat subuh, ya masih bisa, karena masih belum selesai atau belum habis waktu subuhnya. Tapi lebih utama kalau dilakukan sholat subuh itu ketika masih keadaan gelap. Seperti itu. Lalu beliau menjelaskan lagi, li'annal insana idza syara'a fi sholati min awalil waqti wa fi dzalikal waqti zulmatun kanat malaikatul laili hadirah. Kalau orang itu memulai sholat subuhnya ketika saat masih gelap, itu malaikat malamnya masih ada. Jadi kita ini sebagai manusia, Rasulullah menyatakan yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Kita ini selalu dikawal sama malaikat. Nah, malaikat itu istilahnya itu shift-shiftan. Ya. Ada jadwalnya. Ada yang jadwal siang, ada yang jadwal malam. Nah, kalau kita melakukan sholat subuh ketika langit masih gelap, itu malaikat malamnya masih ada. Masih istilahnya siap-siap mau naik ke langit lagi. Ya, siap-siap mau naik ke langit lagi, tapi dia nututi kita sholat subuh. Nah, lalu beliau menyatakan summa idzam taddatis sholatu bisababi tartilil qiraah hatta dhuharatu kanat malaikatun nahar hadiro. Ini sholatnya orang luar biasa ya. Terus kalau dia laksanakan sholat subuh itu dan dia perpanjang bacaan sholat subuhnya sampai terang, ya. Sampai terang. Itu malaikat yang shiftnya siang sudah datang. Jadi dia juga menyaksikan bahwasanya kita itu sholat subuh. Ya. Malaikat yang malam tadi masih siap-siap mau ke langit, kemudian dia lihat kita sedang sholat subuh. Ketika ke langit, laporan sama Gusti Allah, ya Allah, saya tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Ya. Saya meninggalkan hambamu ini dalam keadaan dia sholat. Ya. Begitu juga yang malaikat siang, ya malaikat siang. Jadi kita kalau sholat maghrib itu juga di awal waktu, ya diusahakan di awal waktu. Karena apa? Langitnya kan masih terang, ya langitnya masih terang. Kemudian malaikat siangnya itu masih ada. Ya. Ketika sholat subuh itu berlangsung sampai langitnya itu gelap, gantian malaikatnya. Malaikat yang siang ini kemudian lapor sama Allah, ya Allah, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan sholat. Ya, jadi kenangan kita yang dilaporkan sama malaikat itu sholat. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ini apa? Kalau mungkin maghrib itu mulai masih gelap, mulai masih terang sampai gelap itu nututilah. Paling enggak malaikat nututi kita waktu kita masih wiritan, ya. Meskipun sholatnya itu gak panjang, tapi wiritannya lumayan, sehingga kita keluar dari musola, dari masjid itu biasanya sudah gelap. Begitu juga ketika subuh itu kita lakukan sholat ketika masih gelap, kemudian habis sholat kita wiritan, nah kita keluar dari musola atau masjid itu setelah sholat jamaah, itu juga langitnya sudah mulai terang. Seperti itu. Itu yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Dilanjutkan, waliyakun awwalu ma yajri ala qalbika walisanika zikrullah. Dan berusahalah yang pertama kali terlintas di hatimu dan lesanmu ketika kamu bangun tidur itu adalah berzikir.
bangun tidur itu kemudian diusahakan hati kita, lesan kita yang pertama kali terlintas itu adalah zikir. Ya entah itu ketika kita bangun tidur langsung alhamdulillah. Seperti itu namanya zikir. Ya. Spontan ya, spontan ketika bangun tidur itu langsung berzikir. Zikirnya kalau mau zikir yang sesuai dengan ajaran atau tuntunan Nabi Muhammad SAW, zikirnya itu bunyinya seperti ini. Fakul inda dzalik, bacalah ketika saat kamu bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang kita hafalkan itu biasanya ndasi tok ini. Ya, cuma awal ini aslinya awal doa. Awal doanya itu panjang. Doanya itu panjang. Tapi yang kita hafal itu ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, ya, setelah mematikan kami. Karena apa? Karena an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, tidur itu saudaranya mati. Makanya ketika bangun tidur itu perlu bersyukur. Karena apa? Masih dikasih hidup lagi oleh Allah Ta'ala. Nggak terus bablas, ya, nggak terus bablas. Tidur terus kebabasan, innalillahi. Ya. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu artinya adalah dan hanya kepada Allah nanti kita akan dibangkitkan, nanti kita akan digiring itu ya hanya kepada Allah. Kembalinya kita itu loh ya kepada Allah Ta'ala. Lanjutan doanya, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami memasuki waktu pagi. Ya, kami memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah. Dan kerajaan langit bumi ini adalah milik Allah. Wal azamatu was sultanu lillah. Dan keagungan dan kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillah. Dan kemuliaan dan kemampuan itu juga hanya milik Allah Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ya, penguasa alam semesta. Masih lanjut lagi, panjang ini. Asbahna ala fitratil Islam. Kami pada pagi hari ini, ya pada pagi hari ini itu kami dalam keadaan fitratul Islam, kesucian Islam. Ya, kami berada di dalam kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kami tetap memegangi kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Itu namanya kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas itu artinya la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga tetap memegangi agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim. Dan kami tetap di jalannya bapak kami, ya, di jalannya bapak kami. Siapa bapak kami itu? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hanifan, kami tertarik atau kami itu cinta kepada agama Islam, muslim, wa makana minal musyrikin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang syirik. Ya. Allahumma bika asbahna. Ya Allah,
kami masuk waktu pagi ini hanya dengan kekuatan darimu. Maksudnya apa? Kami tidak bisa bangun pada pagi hari ini kecuali engkau membangunkan kami. Kami tidak bisa hidup pada pagi hari ini kecuali kamu menghidupkan kami. Namanya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Nanti sore juga kami sampai pada waktu sore itu hanya dengan kekuatan Allah. Wa bika nahya, dan kami hidup itu hanya bergantung kepadamu. Wa bika namutu, dan ketika kami meninggal dunia kami juga akan mengharapkan segala rahmatmu. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamulah tempat kembali kami. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar engkau memberikan kekuatan kepada kami agar bisa melakukan segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu supaya kami tidak melakukan hal-hal yang buruk. Au najurruhu ila muslimin, atau kami menarik keburukan tersebut kepada orang muslim. Jadi intinya di sini adalah kita berniat ketika pagi itu, kita berniat untuk jadi orang benar, yang tidak melakukan hal buruk dan tidak berbuat buruk kepada orang lain. Itu intinya. Wala yajurruhu ahadun ilaina, dan kami meminta perlindungan kepadamu supaya orang juga tidak berbuat buruk kepada kami. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami meminta kebaikan pagi ini, atau kami meminta kebaikan hari ini. Wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalam hari ini. Sudah, itu doanya panjang ya. Panjang doanya. Pengen yang pendek ya, pengen yang pendek, jenengan bangun tidur kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dilanjutkan apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. 3 kali. Radina billahi robba atau raditu billahi robba. Boleh raditu boleh, radina boleh, yang jenengan hafal yang mana gitu aja. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Tadi 3 kali. Habis baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Kemudian jenengan berdoa dengan bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya, dengan bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan hari ini, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Karena nggak tahu kita hari ini itu yang terjadi apa, baik apa buruk yang terjadi pada hari ini. Ya, sekiranya misalnya ada orang menyebutnya hari buruk, ya hari buruk, orang punya utang itu, kalau sudah waktunya jatuh tempo itu hari buruk. Ya, itu hari buruk gitu. Ya. Tapi kemudian kalau berdoa setiap hari sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya meminta kebaikan hari ini, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan hari ini. Itu insya Allah lancar. Apa-apa itu yang kita kerjakan lancar. Misalnya pada hari tersebut kita ditakdirkan jelek sama Allah Ta'ala, dengan barokah doa itu Allah Ta'ala akan merubah keadaan kita.
Kenapa kita diperintahkan untuk berzikir ketika kita bangun tidur? Karena ada hadis sahih. Hadisnya itu sahih yang meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah itu pernah bercerita, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Kalau ada orang tidur, itu kemudian akan diikat sama setan di tengkuknya sini. Ya, di tengkuknya sini diikat sama setan 3 ikatan. Ya, setan itu terus mengikat 3 ikatan di tengkuknya seseorang ketika seseorang itu tidur. Yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawilun farqud. 3 ikatan itu tadi dijampi-jampi, ya, dibaca-bacai sama setan, dibisiki gini, malam masih panjang, tidur. Lah iya, ini artinya seperti itu. Alaika lailun tawil, malamnya masih panjang. Farqud, tidur gitu. Ya. Setiap mengikat itu dibisiki seperti itu. Masih panjang, santai, tidur. Seperti itu ya. Fa inistaiqadza dzakiran lillahi ta'ala in hallat 'uqdatun. Apabila orang tadi bangun, kemudian dia zikir, ingat Allah, maka akan terlepas 1 ikatan. 1 ikatan, ya, zikir itu 1 ikatan. Melek kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu terlepas 1 ikatan. Fa in tawaddoa in hallat 'uqdatun. Kemudian apabila dia wudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Wudu terlepas ikatan yang kedua. Fa in sholla, kemudian jika dia sholat, in hallat uqaduhu kulluha. Jika dia sholat, maka seluruh ikatannya itu akan terlepas. Apa pengaruhnya? Ya, pengaruhnya itu apa? Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Jika dia lakukan hal tersebut, semua ikatannya itu dilepas sama dia dengan zikir, dengan wudu, dengan sholat, ya. Maka dia ketika pagi itu akan bergas. Istilahnya itu bergas. Bergas, kemudian keadaan kejiwaannya itu baik. Kata anak sekarang, moodnya itu baik. Ya. Moodnya itu baik. Perasaannya itu akan baik. Gak sumpek. Wa illa, jika dia tidak melakukan hal tersebut, asbaha khabithan nafsi kaslana. Dia akan moodnya itu gak baik. Sumpek. Kemudian males mau apa-apa. Itu kata Rasulullah SAW seperti itu. Kalau ikatannya itu tidak dilepas semuanya, maka orang itu akan moodnya tidak baik, sumpek, dan dia akan malas ngapa-ngapain. Ya, akan malas ngapa-ngapain. Seperti itu. Maka itu pentingnya kita berzikir, kemudian wudu, kemudian sholat setelah bangun tidur. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau bangun tidur, ya itu yang dia kerjakan. Perilaku atau kegiatan tersebut yang terlintas di dalam pikirannya. Fa'idza labista thiyabaka, apabila kamu telah memakai pakaianmu, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratika. Maka berniatlah ketika memakai pakaian itu
untuk patuh kepada perintah Allah. Ya. Lah kok bisa pakai pakaian kok patuh kepada perintah Allah? Iya, Allah itu menyuruh kita untuk menutup aurat, ya, aurat. Maka memakai pakaian itu adalah ibadah. Memakai pakaian itu adalah ibadah. Karena dengan kita memakai pakaian, kita itu menutup aurat kita. Dengan kita memakai pakaian, kita itu patuh terhadap perintah Allah Ta'ala. Tapi hal tersebut perlu diniati. Karena kita pakai pakaian ini kan merupakan kegiatan normal, ya, kegiatan normal. Kalau bahasanya itu adatun. Adat itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kebiasaan itu bisa menjadi ibadah jika kita berniat baik. Makan itu ya makan, kebutuhan kita setiap hari makan. Tapi makan itu bisa jadi ibadah jika kita meniatinya. Ya Allah, dengan makan ini saya berniat nanti tenaganya saya pakai untuk sholat. Saya pakai untuk berangkat ngaji. Saya pakai untuk ini, saya pakai untuk itu. Seperti itu, ya. Jadilah makan kita itu jadi ibadah. Memakai pakaian juga seperti itu. Kalau gak niat, ya seperti kegiatan biasa. Tapi kalau kita niat, ya Allah, saya memakai pakaian ini berniat untuk mematuhi perintahmu, berniat untuk menutup aurat saya seperti yang engkau perintahkan. Nah, seperti itu, kita pakai pakaian ini menjadi ladang ibadah kita. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsis libasika mura'atal kholqi fatakhsar. Kemudian diwanti-wanti sama Imam Ghazali, diwanti-wanti. Hati-hati kalau memakai pakaian. Jangan sampai niatnya memakai pakaian itu adalah untuk cari perhatian. Jangan sampai niatnya itu untuk cari perhatian. Kenapa? Karena nanti kamu yang rugi. Ya, nanti kamu yang rugi. Karena apa? Gini, memakai pakaian itu, ya, ajarannya guru-guru kami itu gini. Kul ma yu'jibuka walbas ma yu'jibun nas. Ya. Makanlah apa yang kamu senang. Ya, makan apa yang kamu senang dan pakailah pakaian yang disenangi sama orang. Pakailah pakaian yang disenangi sama orang. Bukan masalah supaya orang senang sama kita. Bukan masalah itu. Tetapi ketika kita itu memakai pakaian yang pantas, ya, memakai pakaian yang pantas, yang tidak tidak mengganggu lah istilahnya, tidak mengganggu orang lain. Karena setiap daerah itu pakaian itu setiap daerah itu punya rasanya masing-masing, gitu maksudnya. Dulu ketika saya di Yaman itu diwanti-wanti, jangan memakai pakaian batik. Ya, jangan memakai pakaian yang ada batiknya. Kenapa? Karena itu adalah pakaiannya perempuan. Kalau menurut orang Arab itu ya, menurut orang Arab, pakaian yang banyak hiasannya itu, yang banyak motifnya itu pakaiannya perempuan. Ya, pakaiannya perempuan. Lah, nanti kalau kita menyalahi kebiasaan setempat, itu kan orang yang benar, ya, orang yang benar, orang yang waras akan menjauh dari kita. Karena apa? Malu, ya, punya teman kok pakaiannya pakaian perempuan, ya, laki kok pakaiannya pakaian perempuan, itu orang yang benar. Orang yang gak benar, yang pikirannya gak benar, itu malah bangkit nafsunya, gitu loh, bangkit nafsunya. Di Arab itu ada satu masalah besar untuk laki-laki. Menikah
di sana itu mahal. Ya. Menikah di Arab itu mahal. Jadi banyak perjaka tua dan juga banyak perawan tua. Ya, banyak perawan tua dan juga banyak perjaka tua. Nah, kalau perempuan yang perawan tua tadi itu mungkin gak kelihatan karena jarang-jarang keluar rumah. Yang kelihatan itu adalah yang laki-laki. Sehingga di Arab itu, ya di Arab itu yang kelihatannya seperti itu banyak perilaku homoseksual. Dan itu terang-terangan. Di mall gitu ya, di mall. Orang sama-sama brewok, ciuman. Ya, di mall orang sama-sama brewok, ciuman. Ya. Yang ada salah satu ustadz di Gubuk Kelaka sana yang pernah kerja di Arab Saudi. Kerjanya itu di hotel, ya kerjanya itu di hotel. Itu ketika tamu serombongan laki-laki semua ini ya mereka check out ya keluar dari kamar itu kemudian dia bersih-bersih itu banyak botol-botol Homer. Kemudian maaf banyak kondom berceceran. Ngapain itu? Ya itu maksudnya. Ya, ada perilaku seperti itu di Arab. Ya. Jadi diwanti-wanti betul sama guru-guru itu jangan pakai pakaian yang identiknya itu pakaian perempuan. Ya meskipun kalau kita di Jawa sini pakaian batik itu gak masalah gitu maksudnya. Ya, pakaian-pakaian yang warna-warna terang, ya kuning. Di sini itu ada laki-laki pakai misalnya pakaian pink itu gak masalah. Tapi kalau di Arab sana masalah. Nanti dianggap itu kelainan. Ya. Itu kelainan. Yang pikirannya gak bener, bisa itu didekati. Seperti itu. Jadi makanya nasihat-nasihatnya guru itu kalau pakai pakaian yaitu yang nyenengkan orang lain. Ya, yang nyenengkan orang lain karena yang lihat itu orang lain. Tapi gak boleh kita memakai pakaian untuk cari perhatian orang lain itu nggak boleh. Nanti kita yang rugi. Ya, kita memakai pakaian itu ya yang sesuai dengan perintah Allah. Kita nuruti perintahnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang pantas, yang istilahnya pantas lah. Pantas, gak harus bagus, yang bagus sekali gitu, gak. Yang pantas. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah itu senang melihat istilahnya bekas nikmat Allah di dalam seorang hamba. Ya, bekas nikmat Allah di dalam seorang hamba. Gini, maksudnya kita pakai pakaian ya. Kita pakai pakaian. Pakaian kita itu bagus. Seakan-akan kita itu syukur sama Allah Ta'ala. Ya, diberi rezeki sama Allah Ta'ala, bisa beli pakaian yang bagus, bisa beli pakaian yang pantas. Itu kita syukur sama Allah namanya. Ya. Tapi kalau kita diberi rezeki sama Allah, pakaiannya itu saja. Sampai bulak, sampai mangkak, sampai jamur-jamuran, ya, sampai jamur-jamuran seperti itu. Nah itu malah Allah nggak seneng. Karena apa? Kayak Allah itu kayak gak ngasih rezeki sama dia. Ya kayak Allah itu gak ngasih rezeki sama dia. Ya, seperti itu. Jadi Allah itu seneng untuk melihat bekas nikmatnya di dalam diri seorang hamba. Di antaranya apa? Ya pakaiannya yang pantas. Ya pakaiannya yang pantas. Ada orang cungkring gitu. Cungkring kayak gak pernah makan. Itu kayak Allah itu nggak ngasih rezeki makan sama dia. Ya, sampai dia itu cungkring gak pernah makan. Nah, itu Allah gak seneng yang seperti itu. Allah senengnya itu seorang hamba itu menampakkan kalau dia itu dikasih nikmat sama Allah.
Ya, menampakkan kalau dia itu dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi bukan suatu larangan, ya, bukan larangan kita ini memakai pakaian yang pantas, ya. Tidak dilarang di dalam agama. Tetapi yang dilarang itu adalah memakai pakaian yang bagus tapi niatnya cari perhatian, ya. Cari perhatian. Niatnya itu ya itu tadi. Mematuhi perintah Allah, nutup aurat, ya. Mematuhi perintah Allah, nutup aurat, dan juga memperlihatkan kepada orang-orang, ini loh saya dikasih nikmat sama Allah. Ini loh saya dikasih nikmat sama Allah. Seperti itu. Itu ketika kita bangun tidur. Bangun tidur itu normalnya kan terus ke kamar mandi. Bangun tidur itu normalnya terus ke kamar mandi. Di sini beliau melanjutkan babu adabi dukhulil khola. Bab tentang tata krama masuk ke kamar mandi. Bab tata krama masuk ke kamar mandi. Fa'idha qasadta baital ma' liqada'il hajah. Apabila kamu menuju ke kamar mandi untuk menyelesaikan hajatmu, ya, entah itu buang air, entah itu cuma wudhu saja, ya, itu namanya menyelesaikan hajat kita. Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Maka dahulukanlah kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Sebetulnya ini kesunahan memakai kaki kiri ketika masuk ke suatu tempat itu di tempat-tempat yang tidak terhormat. Tempat-tempat yang tidak terhormat itu apa? Misalnya masuk ke tempat sampah, tempat pembuangan sampah itu loh. Nah, itu juga kita disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri, ya, meskipun bukan kamar mandi, tapi itu tempat untuk sampah. Masuk ke kandang misalnya, masuk ke kandang juga pakai kaki kiri masuknya. Masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang tidak terhormat itu memakai kaki kiri. Di antaranya adalah masuk ke kamar mandi. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Dan untuk keluar dari kamar mandi atau keluar dari tempat-tempat yang kotor, itu dahulukan kaki kanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Yang perlu diperhatikan. Kita keluar sini ya, keluar sana itu, keluarnya memakai kaki kiri. Lah terus apakah langsung pakai sandal dengan kaki kiri? Boten. Ya, tidak. Pakai sandalnya tetap didahului dengan kaki kanan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu at-tayamun. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suka memakai yang kanan, ya, suka memakai yang kanan di dalam apa? Di antaranya adalah fi tanaulihi, di dalam memakai sandal, fi talabusihi, di dalam memakai pakaian. Jadi pakai pakaian itu kalau pakaiannya berlengan seperti ini ya didahulukan yang tangan kanan dulu, baru kemudian kiri, ya. Mau copot pakaian, yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Saya kalau misalnya nyalini Muhammad ini, ya saya berusaha seperti itu. Ya, berusaha seperti itu. Ya, yang kanan dulu mana, itu dimasukkan dulu. Nanti kalau nyopot itu yang kiri dulu, dicopot dulu. Seperti itu. Supaya kebiasaan lah, kebiasaan. Jadi bagaimana? Keluar dari sini, pakai kaki kiri, kemudian sandalnya diinjak dulu. Yang kanan kemudian pakai sandal terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Oke, seperti itu. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan kalau ke kamar mandi jangan sampai membawa sesuatu yang ada lafadznya.
sesuatu yang ada lafadznya. Kayak apa? Tasbih itu, tasbih itu kan kadang ada, ya ada Allah yang ukiran, ya. Kadang juga di kotaknya tasbih itu ada Bismillahirrahmanirrahim atau La ilaha illallah, kan seperti itu, nggih. Itu sering itu kita temui, tapi orang nggak sadar, ya, orang nggak sadar punya tasbih, kemudian di kotaknya tasbih itu ada La ilaha illallah atau ada Bismillah, kemudian ditaruh di bawah. Ya, taruh di bawah, di musola, di masjid itu banyak kejadian seperti itu. Padahal ada lafadznya kan itu kan. Nah, itu kemudian ditaruh di bawah. Itu perlu diselamatkan. Yang seperti itu perlu diselamatkan. Juga kalau kita punya apa-apa yang seperti itu ditaruh dulu sebelum kita masuk ke kamar mandi, itu kita taruh dulu. Misalnya bawa Quran atau bawa kitab, itu biasanya kalau saya itu ditaruh di mana dulu baru masuk ke kamar mandi. Nah, terus jikalau terlanjur sudah masuk ke kamar mandi, ternyata bawa itu tadi. Biasanya jenengan habis yasinan, ya. Yasinan mungkin ya, yasinan atau maulidan gitu. Kemudian selak kebelet. Nah, langsung masuk ke kamar mandi. Lu, kitab saya. Itu bagaimana? Apakah terus dibuka lagi? Enggak. Pakaian jenengan itu dilempit-lempit. Dilempit-lempit. Istilahnya? Ditebeli. Ya, kitabnya itu tadi ditebeli lapisannya. Nah, itu terus ditaruh. Seperti itu. Ditebeli lapisannya kemudian ditaruh. Kemudian selanjutnya wala tadkhul hasiror roksi. Ini anjurannya adalah jangan masuk ke kamar mandi dalam keadaan gundulan. Gundulan itu apa? Gak pakai apa-apa, kopiah atau kerudungnya itu dilepas. Masuk itu masih dipakai. Nanti ketika sudah mau mandi atau perlu itu dicopot. Ngoten maksudnya. Entah, saya tadi cari-cari kemarin itu kayak saya membaca apa pengaruhnya, pengaruhnya secara ilmiah apa pengaruhnya orang masuk ke kamar mandi nggak pakai itu apa pengaruhnya. Di situ katanya menyebabkan rambut rontok, karena ada bakteri-bakteri apa gitu, kemudian nempel di tubuh kita, itu menyebabkan rambut rontok kalau kita masuk kamar mandi gundulan nggak pakai apa-apa. Dengan misalnya di kamar mandinya sendiri di rumah, nggak pakai kerudung, nggak pakai apa-apa, ya pakai anduk, biasanya kan pakai anduk bisa seperti itu. Kalau di sini beliau mengatakan gini, kalau misalnya memang tidak memakai apa-apa, bisa ditutup dengan lengan baju ini loh, tutupkan di sini. Pokoknya intinya gitulah, kalau masuk ke kamar mandi itu kemudian ditutup kepalanya, seperti itu. Ya, saya juga nggak ngamalkan ini. Ya, itu untuk pengingat, ya, ini untuk pengingat. Ngono ya ngono, tapi maksudnya teman-teman maksudnya. Wala hafil qadamain, dan jangan masuk kamar mandi itu gak memakai sandal. Tidak memakai alas kaki. Jangan masuk kamar mandi tidak memakai alas kaki. Gitu. Ada biasanya sandal khusus di kamar mandi itu ada. Waqul indad dukhul, dan bacalah ketika masuk ke kamar mandi bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Kalau kita biasanya apa?
Nggih, biasane napa gitu? Oh nggih. Rabbi a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kan ngoten kan? Nggih, diajari TK singen kula diajari TK singen lho. A'udzubillahi minal khubthi wal khaba'ith nggih. Ini ada seperti ini. Bismillahi. Kita disarankan atau kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak diincengi, supaya tidak diintipi sama setan, sama barang-barang halusan itu. Ketika kita gak pakai pakaian apa-apa, kita membaca Bismillahi la ilaha illa anta. Bismillahi dengan kangelan ya. Bismillahi la ilaha illallah gitu aja wis nggih. Bismillahi la ilaha illallah. Ya, itu bisa ketutup diri kita ketika nggak pakai apa-apa itu dari mata-matanya barang-barang halus. Ya, seperti itu. Jadi di sini beliau memulai dengan bismillahi. Ya, memulai dengan bismillahi. Ini dibacanya sebelum masuk loh nggih. Kalau sudah ada di dalam kamar mandi yang nggak baca ini, ya karena apa? Itu kamar mandi nggak boleh kita baca-baca asma di situ, nggak boleh kita baca-baca doa di situ. Sebelum masuk kamar mandi itu kita baca Bismillahi, A'udzubillahi, biasanya apa? Minal khubthi wal khaba'ith. Ya, kalau di sini tulisannya A'udzubillahi, saya minta perlindungan kepada Allah. Minar rijsin najis. Dari kotoran yang najis, ya, dari kotoran yang najis. Al-khabithil mukhbith, yang menjijikkan dan membuat jijik, yang menjijikkan dan membuat jijik, ya. Kotoran najis yang menjijikkan itu siapa? Asy-syaithanir rajim. Ya. Dia adalah setan yang terkutuk. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi itu disunahkan membaca ghufronaka. Ya Allah, ampuni saya. Gampang itu. Ghufronaka. Ghufronaka. Ngoten nggih. Itu kalau keluar dari kamar mandi itu ghufronaka. Bayangno gufron, sinten dinten mriki gufron ngoten. Ghufronaka. Jadi pun nanti jangan apa namanya, jangan dikira oh gufron niku artine donga metu jeding. Oh wong sing jenenge gufron niku berarti donga metu jeding, bukan. Ya, bukan. Artinya gufronaka itu ya Allah saya minta ampun. Ya, ya Allah saya meminta ampun. Gufronaka. Kemudian lanjutannya Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari diri saya apa yang mungkin untuk menyakiti saya, apa yang mungkin menjadi sumber penyakit bagi saya. Kalau maaf, kencing itu kalau nggak keluar jadi penyakit. Ya. Kotoran itu kalau nggak keluar jadi penyakit. Ya. Ada raja dulu, ya, raja di namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Ada orang namanya raja ini namanya ya Harun ar-Rasyid. Ya, namanya Harun ar-Rasyid. Itu raja pada dinasti Abbasiyah, raja kelima dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Itu pernah ketemu sama salah satu kiai, ya, mertamu kepada salah satu kiai, kemudian dia minta, Pak Yai, saya minta minum yang dingin ya, saya minta minum yang dingin. Kemudian sama kiainya ini dikasih, sudah dikasih, kemudian diajak ngobrol. Wahai raja, jikalau kamu butuh minum, tapi kamu gak boleh minum kecuali bayar. Ya. Butuh minum, tapi gak boleh minum kecuali harus bayar.
kamu mau bayar berapa itu? Ya, kamu mau bayar berapa? Untuk bisa minum supaya kamu tetap hidup itu kamu mau bayar berapa? Harun ar-Rasyid kemudian mengatakan, setengah kerajaan saya buat untuk bayar minuman tadi. Ya, setengah kerajaan. Padahal kerajaannya Harun ar-Rasyid kerajaannya itu setengah bumi. Ya. Sampai dijuluki beliau itu penguasa separuh bumi. Penguasa separuh bumi. Suatu saat beliau itu punya ajudan. Ya. Beliau sakit. Harus minum obat. Hari itu beliau harus minum obat. Kalau minum obat itu kan ngantuk ya, ngantuk. Ya. Sedangkan keperluan kerajaan itu ada tamu dari sana, ada utusan dari negara sana, ada utusan dari sana itu. Kemudian diwakilkan kepada orang namanya Abu Maryam Al-Madani. Ya. Diwakilkan kepada orang namanya Abu Maryam Al-Madani. Abu Maryam, tolong ya, hari ini kamu yang nemui tamu. Ya, tolong hari ini kamu yang nemui tamu. Nanti kalau ada yang ngasih hadiah, istilahnya, nanti kalau ada yang salam template, ya, itu buat kamu. Ya. Sehari tok itu dihitung salam template-nya 600.000 dinar. Berapa itu 600.000 dinar? Satu dinarnya 60.000 dinar. Satu dinarnya itu emas 4 gram seperempat. Satu dinar itu emas 4 gram seperempat. Kalau diuangkan, 1 dinar itu berarti berapa? Katakan 9 juta. 9 juta. 9 juta kali 60.000. Pinten nih, wake. Hadiah untuk satu hari tok itu segitu banyaknya. Makanya beliau itu dijuluki penguasa separuh bumi. Nah ini ketika ditanya, kalau kamu butuh minum, kalau nggak minum itu mati. Terus kamu harus bayar, mau bayar berapa? Separuh kerajaan saya. Separuh kerajaan saya beri supaya saya bisa minum. Terus kalau kamu sudah bisa minum, lalu minumannya itu gak bisa keluar dari diri kamu, gak bisa kencing istilahnya. Ya, apa yang masuk dalam diri kamu itu gak bisa keluar lagi. Itu kamu mau bayar berapa supaya bisa keluar lagi? Seluruh kerajaan saya beri untuk berobat supaya saya bisa sembuh dan bisa normal lagi mengeluarkan kotoran istilahnya ya, mengeluarkan kotoran. Itu seluruh kerajaan saya itu akan saya berikan. Ya. Lalu si kiai tadi dia mengatakan, lah iya, lawang kerajaan yang harganya itu cuma seteguk minum, ya. Kerajaan yang harganya itu seteguk minum, ya kenapa kok kemudian direbutkan sama orang segitu banyaknya? Ya. Cara sekarang lebih dari presiden, ya Indonesia ini nggak ada apa-apanya dari kekuasaannya Harun ar-Rasyid, nggak ada apa-apanya. Indonesia punya utang. Nah, Indonesia itu punya utang. Harun ar-Rasyid itu satu hari tok penghasilannya itu buat nyukupi orang Indonesia setahun bisa, gitu loh maksudnya. Ya, seperti itu. Lah iya, lawang kerajaan yang harganya cuma seteguk minum itu loh. Kenapa kok diperebutkan sama orang segitu banyaknya? Makanya di sini ketika kita habis dari kamar mandi, kemudian keluar dari kamar mandi itu berdoa, Alhamdulillah yang telah mengeluarkan dari diri saya apa yang bisa menjadi sumber penyakit bagi diri saya. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menetapkan di dalam diri saya apa yang memberikan manfaat untuk diri saya. Maksudnya yang keluar itu adalah kotoran. Gizinya, asupannya itu tetap ada di dalam diri kita dan diserap sama diri kita. Nah, itu adalah istilahnya doa ya. Doa ketika kita habis dari kamar mandi. Ya. Jadi intinya di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan itu perlu ingat kepada Allah Ta'ala.
Perlu ingat kepada Allah Ta'ala. Bangun tidur, ingat kepada Allah. Pakai pakaian, ingat kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, ingat kepada Allah. Kemudian keluar dari kamar mandi, ingat lagi kepada Allah. Jadi segala kelakuan kita itu tidak lepas dari bimbingan Allah. Tidak lepas dari bimbingan Allah. Nah, kalau kita di setiap momen di dalam kehidupan kita itu ingat Allah lagi, ingat Allah lagi, ingat Allah lagi. Nah, itu apakah nggak terus jadi orang yang dicintai sama Allah, gitu loh. Nah, ini tujuannya diajari seperti ini sama Imam Ghazali itu supaya kita menjadi hamba-hamba yang dicintai sama Allah. Di sini saya bacakan satu hadis, ya. Saya bacakan satu hadis tentang adab tata krama kalau kita memiliki pakaian baru. Kalau kita memiliki pakaian baru. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawban jadidan." Barang siapa yang memakai pakaian baru. Faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Panjang ya. Artinya itu gini. Alhamdulillah, ya, puji bagi Allah yang telah memberi saya pakaian ini. Jadi pakai pakaian baru, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, saya diberi pakaian ini dari Allah Ta'ala. Saya diberi rezeki ini dari Allah Ta'ala tanpa ada usaha dari saya sendiri. Tanpa ada usaha dari saya sendiri. Jadi di sini Rasulullah ngajari kita bisa makan itu ya karena rezekinya Allah. Bukan karena kita itu bisa makan, tapi Allah yang membuat kita bisa makan. Kita pakai pakaian, apalagi pakaian baru, itu juga rezeki dari Allah. Bukan dari usaha kita, tapi Allah yang memberi kita rezeki berupa pakaian baru. Jenengan ketika memakai pakaian baru, kemudian membaca doa seperti itu, entah dengan bahasa Arabnya atau dengan bahasa Jawanya, terserah. Pokoknya intinya itu, alhamdulillah Allah memberi rezeki saya pakaian ini, padahal saya gak ada usaha apa-apa. Itu apa ganjarannya? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan itu dilebur sama Allah Ta'ala. Diampuni sama Allah Ta'ala. Ini biasanya momennya kan pas Idul Fitri. Pakai pakaian baru itu momennya adalah pas Idul Fitri. Ya, nanti kalau Idul Fitri punya pakaian baru, kemudian jangan lupa ketika pakai pakaian baru itu kemudian jenengan syukur sama Allah. Alhamdulillah saya diberi rezeki pakaian ini oleh Allah tanpa usaha dari saya sendiri. Ya, tanpa kekuatan dari saya sendiri. Itu dosa jenengan dilebur oleh Allah Ta'ala. Ya. Dosa-dosa kecil, ya, dosa kecil itu dilebur sama Allah Ta'ala yang sudah berlalu. Ya. Seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa kekuatan kepada kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita jadikan hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin shalihah jami'ah li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kehadirannya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.